Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini Bapak membahas bab 2, yaitu wirausaha budidaya unggas petelur. Unggas itu termasuk bebek, termasuk ayam, termasuk angsa, termasuk itik. Di sini tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui peluang budidaya unggas petelur. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis unggas petelur. Nah, ini adalah termasuk burung puyuh, bebek, ayam, petelur. Pitik horen itu termasuk unggas petelur. Nah, kita akan membicarakan tentang pertama, bagaimana peluang budidaya unggas petelur. Bagaimana peluangnya? Apakah ini nanti bagus atau tidak? Kalau kita lihat jumlah penduduk di Indonesia itu akan makin bertambah, tidak akan makin menurun. Jumlah kelahiran lebih tinggi daripada jumlah kematian. Walaupun sekarang ada program KB pun jumlah kelahiran makin tinggi. Nah, di sini di masyarakat kebutuhan telur itu sangat tinggi sekali. Dan pemasaran telur itu sangat mudah. Sekarang mungkin di daerah-daerah sudah banyak tengkulak-tengkulak yang akan membeli telur langsung pada peternak yang langsung dikirim ke tengkulak besar. Ada yang dikirim ke Jakarta, ada yang dikirim ke Surabaya, seperti itu. Sehingga tidak bingung lagi ketika ayam sudah bertelur bagaimana menjualnya. Itu berarti peluangnya sangat tinggi sekali, sangat bagus sekali. Nah, selanjutnya ciri-ciri unggas itu apa? Ciri unggas, semua unggas itu bersayap. Ini dari itik, dari burung puyuh, bebek, ayam bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Ini semua memiliki paruh. Unggas itu ada unggas berdaging, ada unggas petelur. Kalau unggas berdaging itu yang diambil dagingnya. Kalau unggas petelur yang diambil telurnya untuk diperjualbelikan. Untuk materi semester ganjil ini yang kita kaji adalah unggas petelur. Nah, jenis-jenis unggas sudah saya katakan yang punya ciri-ciri tadi. Ada ayam petelur, ada ayam Arab, ada itik, ada bebek, ada angsa. Kalau orang Jawa mengatakan banyak, ada burung puyuh atau gemak. Nah, sekarang jenis unggas petelur yang pertama adalah ayam. Ayam berdasarkan telurnya terbagi menjadi dua. Ada ayam petelur ringan dan ada ayam petelur medium besar. Kalau ayam petelur ringan, ini gambarnya, mempunyai badannya ramping dan kecil, bulu berwarna putih, jenggernya berwarna merah. Ini bertelurnya setiap tahun 260 butir. Telurnya berwarna putih. Lalu ayam petelur medium, ayamnya lebih besar, banyak menghasilkan dagingnya lebih banyak. Telurnya ini berwarna coklat dan lebih besar. Nah, di sini untuk ayam yang banyak dipelihara di daerah kita itu kebanyakan ayam petelur medium. Kalau ayam petelur ringan itu masih jarang yang kita temui memeliharanya. Sehingga dalam pasaran mudah mendapatkan ayam petelur medium, lebih mudah mendapatkan telur medium daripada telur yang ukurannya ringan. Kalau klasifikasinya, ini kingdomnya animalia, hewan. Kalau ayam petelur ya, filumnya adalah chordata, hewan yang mempunyai rangka tubuh. Subfilumnya vertebrata, bertulang belakang. Kelasnya Aves, burung. Kalau pada manusia kan sama,
kingdomnya Animalia. Filumnya juga sama, Chordata. Subfilumnya juga sama, Vertebrata. Tapi kalau pada ayam, kelasnya Aves, burung. Tapi kalau pada manusia, kelasnya Mamalia. Apa itu Mamalia? Hewan yang menyusui anaknya. Induknya menyusui anaknya karena punya kelenjar susu atau glandula mai. Kalau ayam tidak punya kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Selanjutnya jenis unggas petelur yang kedua adalah itik. Itik itu hidup di air. Badannya kecil, ramping, dan dapat bergerak ringan. Kandungan zat-zatnya sama dengan ayam petelur. Kandungan nutrisi telurnya sama dengan ayam petelur. Nah, kalau pada klasifikasi, bagaimana dengan ayam? Sama, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata sama, kelasnya juga sama, Aves. Tapi berbeda ordo dengan ayam. Ayam itu kalau ordonya Galliformes, kalau pada itik ordonya Anseriformes. Selanjutnya kelas jenis unggas yang ketiga adalah bebek. Ini lebih gemuk, lebih besar daripada itik. Bebek hidup di air, lebih banyak di air dia, sehingga dia kalau memelihara perlu menyediakan banyak air untuk berenang. Dia suka di air. Badannya lebih gemuk daripada itik. Bergerak lebih lamban daripada itik. Telurnya memang mirip telur itik, tapi warnanya agak hijau atau biru. Nah, di sini biasanya yang sering dipakai untuk membuat telur asin. Rata-rata telur asin itu dibuat dari telurnya bebek. Klasifikasinya bebek sama kingdomnya dengan itik, sama filumnya Animalia. Filumnya juga sama, ordonya sama, Anseriformes. Familinya juga sama, Anatidae. Genusnya juga sama, Cairina. Spesiesnya Cairina mansota. Dia mungkin berbeda genus. Kalau beda spesies. Kalau pada itik spesiesnya Cairina macehata. Kalau pada bebek Cairina secutulata. Berarti tidak satu spesies itik dan bebek, satu genus. Dan ini mungkin karena berbeda spesies tidak bisa dikawinkan, tidak bisa disilangkan antara bebek dan itik. Lalu jenis unggas petelur yang selanjutnya adalah burung puyuh. Ini yang banyak kita temui. Sehingga kalau kita lihat di sekitar kita itu yang paling banyak adalah memelihara ayam petelur, lalu memelihara ayam Arab, lalu yang ketiga memelihara burung puyuh. Kalau kita lihat ciri-cirinya, ini memiliki bulu yang berwarna coklat bercak-bercak hitam putih. Ukurannya pendek dan gemuk. Telur puyuh sama, Aves. Ordonya juga sama, Galliformes. Family juga sama, Paseridae. Nah, genusnya sudah tidak sama. Kalau pada burung puyuh Cotronyx, ya. Kalau pada ayam Gallus, sehingga berbeda genus antara ayam dan burung puyuh. Ini jenis-jenis burung, jenis-jenis unggas yang diambil telurnya untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Ingat, untuk dalam memelihara ini mungkin yang jadi problematika, kadang-kadang naik telurnya harga telur. Itu sangat menentukan kestabilan negara, kondisi keamanan. Sehingga kemarin ketika wabah virus COVID itu harga telur ayam itu sampai turun gratis sampai 10.000. Sehingga untuk para peternak ayam menyiasatinya tidak dijual kepada tengkulak, nanti dibeli murah, tapi dijual langsung ke pasar, dijual langsung ke masyarakat, sehingga bisa dijual
lebih mahal agar tidak terlalu rugi. Ini mungkin dari yang saya sampaikan. Untuk penutup, mari kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.